Nisa Fauzianti Amalia. Di sini saya akan menjelaskan atau sedikit menerangkan tentang Convention Kewarganegaraan sebagai tugas pendidikan kewarganegaraan. Apa sih convention? Convention itu atau juga bisa disebut dengan konvensi kewarganegaraan adalah aturan atau prinsip yang mengatur status kewarganegaraan seseorang, baik di tingkat nasional maupun tingkat internasional. Nah, kewarganegaraan sendiri adalah hubungan hukum antara seseorang dan negara yang memberikan hak dan kewajiban kepada kedua pihak. Sedangkan konvensi ini bertujuan untuk mengatasi berbagai masalah seperti orang yang berkewarganegaraan ganda atau orang yang tanpa kewarganegaraan dan perlindungan hak individu. Nah, contohnya ada beberapa konvensi internasional yang penting terkait kewarganegaraan, yaitu yang pertama ada Konvensi 1945 tentang status orang tanpa kewarganegaraan. Nah, konvensi ini bertujuan untuk melindungi hak-hak orang yang tidak memiliki kewarganegaraan seperti hak atas pendidikan, hak atas pekerjaan, dan hak layanan sosial. Nah, yang kedua ada Konvensi tahun 1961 tentang pengurangan status tanpa kewarganegaraan. Nah, konvensi ini berfokus pada upaya yang mencegah dan mengurangi orang yang tidak memiliki kewarganegaraan. Misalnya dengan memberikan kewarganegaraan kepada anak yang lahir tanpa status kewarganegaraan ini. Nah, yang poin ketiga yaitu Konvensi Den Haag. Mungkin teman-teman pernah mendengar konvensi ini, yaitu Konvensi Den Haag pada tahun 1930 tentang konflik hukum kewarganegaraan, yaitu untuk mengatur masalah hak kewarganegaraan seperti kewarganegaraan ganda dengan mendorong negara-negara yang mengurangi kasus tersebut. Poin keempat yaitu Konvensi tentang Kewarganegaraan pada tahun 1997. Nah, konvensi ini berlaku di negara-negara Eropa dan mengatur berbagai aspek kewarganegaraan, termasuk larangan diskriminasi dan perlindungan hak individu. Nah, selanjutnya setiap negara juga pasti memiliki aturan-aturan sendiri mengenai kewarganegaraannya. Biasanya aturan ini didasarkan pada prinsip-prinsip sebagai berikut. Contohnya yaitu ius soli atau berdasarkan tempat lahir, yaitu kewarganegaraan yang diberikan kepada seseorang yang lahir di wilayah negara tersebut. Yang kedua ada ius sanguinis atau berdasarkan keturunan, yaitu kewarganegaraan yang diperoleh dari kewarganegaraan orang tua. Nah, yang ketiga ada naturalisasi. Nah, naturalisasi ini proses di mana seseorang yang awalnya bukan warga negara tapi dapat memperoleh kewarganegaraan, misalnya setelah tinggal di negara tersebut untuk waktu-waktu tertentu. Nah, selanjutnya masalah kewarganegaraan ini seringkali muncul dalam konteks migrasi, konflik, dan bahkan perubahan kebijakan. Karena itu, aturan ini penting untuk memastikan bahwa seseorang dapat memiliki perlindungan hukum dan hak yang jelas. Nah, di tengah era globalisasi ini, isu kewarganegaraan menjadi semakin relevan, terutama bagi generasi muda yang ingin mengeksplorasi dunia. Disinilah peran universitas atau perguruan tinggi sangat penting. Universitas bukan hanya tempat belajar teori, tetapi juga ruang untuk memahami isu-isu global. Sebagai contoh, di Universitas Al-Ghifari ini, kita juga sebagai mahasiswa dapat memahami istilah dan hukum-hukum kewarganegaraan, hubungan internasional dan global dengan kurikulum yang relevan dan didukung oleh para pengajar yang berpengalaman. Kami disiapkan untuk menjadi individu yang mampu berkontribusi dalam menciptakan solusi masalah-masalah yang ada di negara kita. Nah, maka dari itu, mari kita bergabung di Universitas Al-Ghifari. Di Universitas Al-Ghifari ada beberapa macam program studi atau jurusan, termasuk saya sebagai mahasiswa program studi farmasi yang masih aktif pada saat ini.
Nah, jangan salah juga, di Universitas Al-Ghifari ini kita bisa kuliah sambil bekerja. Maka dari itu, mari kita bergabung di Universitas Al-Ghifari untuk menambah ilmu dan wawasan kita sebagai mahasiswa dan sebagai penduduk negara Indonesia. Mari bergabung di Universitas Al-Ghifari, kampus sang juara.